Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang membangunkan kami pada pagi ini, memberikan kami satu hari yang baru yang akan kami jalani. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan, akan menuntun setiap langkah kaki kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga segala yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 3 April 2024, tertulis dalam Matius 5 ayat 4, demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesus, para guru termasuk rabi-rabi Yahudi biasanya duduk saat mengajar. Yesus sendiri sering mendaki lereng bukit untuk mengajar, berdoa, atau sekedar menyendiri. Dalam Matius pasal 5 ini, Yesus mengajar tentang hal-hal praktis seperti tentang hal berdoa, perkawinan, dan perceraian, tentang uang, serta tentang kekhawatiran. Dalam khotbah di bukit pasal 5 ini, Yesus menyampaikan sambil duduk. Khotbah di bukit ini sangat dikenal oleh orang banyak. Dalam renungan pagi ini merupakan salah satu ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ucapan ini sangat kontras dengan pemikiran kita, pemikiran bahagia secara umumnya. Secara umum memang seseorang akan berbahagia ketika memperoleh berkat dan kemenangan, memperoleh keberhasilan, kesehatan, dan sembuh dari sakit. Dan apa yang kita harapkan atau impikan terwujud, misalnya anak atau cucu lahir, mendapatkan pekerjaan, lulus sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus justru berkata bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan pada saat kita bersuka cita, tetapi juga pada saat berduka cita. Ini merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif, karena pada umumnya orang yang sedang berduka cita pasti bersedih, menangis, dan berduka. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, perhatiannya sementara tertuju kepada mereka yang sedang bergumul dalam dosa. Benar, Yesus berempati dan simpati kepada duka karena kematian orang yang kita kasihi. Bahkan dia menangis bersama dengan mereka yang menangis. Yesus sendiri berduka saat kematian Lazarus. Duka cita yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah duka cita atas dosa itu sendiri dan noda yang ditinggalkannya pada jiwa. Duka cita seperti itu akan dihibur oleh Allah. Orang yang berduka atas dosanya menunjukkan kesadaran dan penyesalan akan dosanya. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib Yesus, dan disitulah kita tinggalkan beban kita, maka Ia akan memberi kelegaan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa. Bagi mereka ada pengampunan.
berduka cita di sini mencakup penyesalan dan pertobatan. Meninggalkan hidup dalam dosa karena pelanggaran terhadap perintah Allah. Seperti orang yang telah dibebaskan dari hutang, dia akan bersuka cita. Seperti orang yang bebas dari penjara, dia akan bersuka cita. Sukacita penghiburan karena telah diampuni dari dosa, tentu melebihi semua itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, karena pengampunan-Mu yang Engkau beri bagi kami melalui kematian-Mu di kayu salib, maka kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kami telah dihiburkan atas dosa-dosa kami yang telah Engkau ampuni Tuhan, sehingga hidup kami menjadi suci, kudus di hadapan-Mu. Engkau telah memurnikan hidup kami yang penuh noda dan dosa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sungguh mengalami sukacita atas pengampunan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam duka cita. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan, supaya mereka memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka mengalami sukacita karena penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.